Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Di sesi ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai human capital, teori, definisi, apa bentuk, jenis, dan pengelolaannya akan kita bahas dalam slide ini. Baik, ketika kita bicara mengenai konsep human capital sebagai bagian dari labor of capital resources, maka pastinya segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana treatment dalam jangka pendek, jangka panjang bagi suatu baik itu pemerintah dan perusahaan dalam hal ini sebagai pihak yang direct berinteraksi dengan tenaga kerja, menganggap bahwa tenaga kerja atau labornya adalah bagian daripada modal, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam 18 slide, saya akan memaparkan materi ini dan kita akan lihat konsep utamanya. Jadi, ketika kita menilik atau melihat kembali kepada hubungan antara pendidikan dengan kemungkinan peningkatan pertumbuhan apa? Pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan jumlah orang yang bekerja. Studi John Kendrick di 1919 itu sampai dengan 1957 menemukan bahwa pendapatan nasional Amerika bertambah 3,2%, sedang tambahan modal kerja dan tenaga kerja 1,1%. Berarti ada peningkatan sebanyak 2,1%. Nah, kemudian penelitiannya dilanjutkan kembali dengan Edward F. Denison di 1927 sampai dengan 1957. Jadi periode penelitiannya cukup panjang, sekitar 30 tahun. Kenaikan pertumbuhan pendapatan nasional di Amerika sebesar 23% akibat adanya dorongan pada peningkatan pendidikan. Kemudian dikaitkan dengan empiris yang tadi kita bahas pada beberapa temuan penelitian, maka pengertian human capital dalam hal ini adalah menurut Matthew J. Mattignon F. di 2014, akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, atribut kekuatan pekerja yang relevan di dalam satu kekuatan atau satu paket gitu ya pada suatu tenaga kerja. Dan bagaimana harfiahnya seorang atau bagian dari human capital atau modal manusia itu adalah 4. Ada pengetahuannya, ada pengalaman atau jam terbangnya, kemudian ability, jadi bagaimana mereka mampu atau dapat gitu ya, kemudian keterampilan, jadi knowledge, pengetahuan, expertise, pengalaman, kapasitas atau kompetensi, dan keterampilan. Nah, ketika kita bicara mengenai konsep pada human capital sebagai, kalau yang sebelumnya adalah, oke ya, jadi ketika kita menganggap bahwa baik manusia itu sebagai aset yang tangible, bisa terlihat, atau intangible dalam hal skill-nya, maka ini yang tidak bisa kita lepaskan dari sisi treatment yang dilakukan. Bagaimana perlakuan-perlakuan yang baik dan benar ketika ingin mendapatkan produktivitas, baik sebagai tujuan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Di dalam slide yang kita lihat di sini, diketahui juga dari hasil research yang ada, jadi pengetahuan dilihat menjadi bagian yang penting untuk mengembangkan daya saing perusahaan. Kenapa? Karena pengetahuan yang melekat pada manusia itu bernilai, langka, dan sukar ditiru. Nah, ketika tidak tergantikan oleh sumber daya yang lain, karena memiliki uniqueness, memiliki keberbedaan atau penciri. Sehingga komponen dari human capital ada kapasitas dari manusianya, kemudian motivasi dari setiap orang, ada kepemimpinan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya,
Kemudian climate, jadi iklim yang mendorong sumber daya manusia dapat melakukan aktivitas yang lebih. Kemudian ada juga work group effectiveness, makanya perlu juga didorong atau distimulus oleh lingkar atau circle yang baik dalam menumbuhkan kondusivitas berproduktivitas. Nah, kemudian human capital dalam konsep sebagai intangible asset dapat berupa pengenalan produk, inovasi, merek, pengetahuan, pemahaman, pengalaman, gitu ya, di mana kinerja dari bisnis itu memang membutuhkan kecepatan, kreativitas, inovasi, dan daya juang, terutama dari sumber daya manusianya. Jadi, aset-aset tak berwujud direpresentasikan dari sumber daya manusianya. Nah, kemudian menurut Kearns di 2005 terkait apa sih konteks human capital dalam manajemen dan pemahaman dari human capital dari manajemen, di mana potensi dari manusia dideskripsikan sebagai value. Jadi perusahaan dalam hal ini sebagian komponen pada industri dalam skala makro, value-nya dilihat dari si tenaga kerjanya. Jadi kedisiplinannya, kapasitasnya, kompetensi, kemampuan dalam mengadopsi teknologi baru itu menjadi salah satu penciri. Nah, mengenai penciptaan added value bagi seorang sumber daya manusia atau modal kapital dalam hal ini modal manusianya, ini memerlukan dorongan agar mendapatkan target penciri yang memang dijadikan representasi atau branding dari satu tenaga kerja di satu perusahaan, atau bisa juga dikatakan kategorikal wilayah. Kalau kita bicara mengenai konteks contoh, ya pekerja-pekerja yang dari luar itu memiliki daya juang yang lebih tinggi karena mereka masuk gitu ya kepada pasar yang lain, sehingga harus memiliki competitiveness, kemampuan bersaing, daya unggul, ketahanan yang lebih baik. Nah, ini juga diharapkan bagaimana filosofis yang muncul dari sumber daya manusia di dalam negeri atau di Nusantara ini dapat mengembangkan local wisdom, kearifan lokal, budaya, tata krama yang menjadi penciri. Jadi keramahannya, ketangguhannya, kejujurannya, kedisiplinannya itu menjadi nilai lebih dibandingkan dengan knowledge, kemudian dibandingkan dengan kapasitas hard skill. Jadi itu yang menjadi nilai yang dapat ditumbuhkan. Kemudian di layar kita lihat ada apa sih konteks MSDM dan manajemen pada manusia gitu ya. Manusia sebagai biaya manusia, penambah biaya. Tim SDM pelayan yang mendukung fungsi lain organisasi, kata MSDM. Sementara manajemen pada konteks manusia sebagai modal itu manusia itu aset. Kemudian manusia itu bukan penambah biaya, tapi penambah nilai. Dan manusia memiliki peran holistik gitu ya, menyeluruh pada berbagai mekanisme yang ada pada satu rangkaian produksi. Ini konteks yang harus kita pahami. Dia bukan lagi sebagai penambah biaya, tetapi dia justru menambah nilai. Dia bukan sebagai pendukung pelayanan pada organisasi, tetapi fungsi integrasi holistik. Gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara mengenai konteks manajemen modal manusia ke konsep MSDM gitu ya. Jadi ukuran yang jelas mengenai ekspektasi dari bagaimana modal manusia menjadi fasilitator atau integrate faktor yang mendukung atau mendorong nilai dari MSDM itu adalah nilai tambahnya. Jadi bagaimana manusia yang menjadi bagian dari aset itu dapat mencapai strategi utama dari pengembangan perusahaan. Dan selain itu, pada berbagai macam ukuran dan targetingnya, SDM memiliki banyak
fungsi dan peranan pada peningkatan output yang menjadi goal bagi perusahaan. Baik, kemudian bagaimana kita mengukur nilai investasi pada atau kontribusi modal manusia dalam hal ini terhadap tujuan perusahaan? Pertama adalah payback kapital. Jadi ada nilai tambah atau nilai balik yang diperoleh dari adanya injeksi atau treatment terhadap sumber daya manusianya. Kemudian interaksi keuangan menempatkan modal manusia sebagai nilai tambah, faktor penghasil atau pendapatan modal manusia, ada nilai ekonomis, human economic value added, dibagi biaya modalnya. Jadi ada delta atau perubahan yang diperoleh dan diketahui akibat adanya tambahan pada sumber daya manusia. Kemudian cara, ketika kita bicara mengenai cara konsep manajemen, mentransfer gitu ya pemahaman mengenai konsep manajemen modal manusia kepada modal manajemen sumber daya manusia. Jadi formula ini akan memperlihatkan mengenai keuntungan ketika kita bicara di ekonomi mikro pada konteks human labor productivity, tambahan nilai pada sumber daya manusia akan menambah nilai produksi. Tapi pada jumlah tertentu dia akan menurun ketika nilainya bukan hanya kuantitas, tetapi juga ada pada teknologi, delta of technology atau skill, soft skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam meningkatkan nilai inovasinya. Nah, ketika kita bicara mengenai formulasi yang paling baik dari konteks tadi, model, maka pembayaran kemanfaatan atau nilai yang diperoleh dari tambahan modal manusia itu menjadi satu goal yang linier, yang bersamaan gitu ya dengan produktivitas pada perusahaan. Nah, dan apa sih masalah-masalah yang muncul terkait modal manusia gitu ya, modal manusia di badan usaha milik negara. Pertama, ketika kita bicara tentang modal manusia, kebijakan rekrutmen dan seleksi itu menjadi penting. Jelas, tupoksi, peranan, implikasi hak dan kewajiban, begitu ya. Kemudian kebijakan pengembangan skill, targetnya. Makanya di badan usaha milik negara itu ada cascading indikator kerja bagi seluruh aparatur sipil negara dalam menyelesaikan iku-ikunya indikator kinerja utama di masing-masing tupoksi. Kemudian kebijakan pendidikan berjenjang. Jadi level ini juga menjadi satu tugas atau PR yang harus diselesaikan karena berkaitan dengan insentif, kemudian remunerasi yang diperoleh setelah tingkat pendapatan atau tingkat pendidikan yang tinggi diraih. Kemudian kebijakan pengembangan profesional. Jadi tenaga kerja yang atau ASN dalam hal ini karena BUMN bukan hanya ASN ya, tetapi profesional labor atau employee itu memiliki hak untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam karirnya. Jadi berbagai hal terkait tahapan, proses seleksi, sampai kepada kebijakan, penetapan pemilihan, dan periode itu harus dituangkan. Kemudian ada penilaian prestasi, bagaimana rangkengan, proses pengambilan, penilaian, dan sampai kepada hasil akhirnya. Nah, model kinerja, kita bicara mengenai model kinerja human capital di Indonesia menurut model kinerja ekonominya. Pertama, menurut Malcolm Baldrige, Criteria for Performance Excellence, European Equality Award, and Australian Business Excellence Award. Tidak mengutamakan alat manajemen tertentu, tapi lebih fokus pada penerapan alat manajemen yang efektif.
yang juga mengintegrasikan antara manajerialnya dengan hasil usahanya. Oke, model kinerja excellent pertama melibatkan leadership. Jadi harus ada proses kepemimpinan untuk dapat melit, mengatur diri untuk mencapai tujuan. Kemudian punya plan, fokus pada market dan pelanggan atau user. Hasil bisnis seperti apa juga menjadi target. Manajemen kinerja excellence itu juga membantu orang dalam meningkatkan kinerja, menjadi mediator atau fasilitator atas kinerja yang telah dihasilkan, kemudian dapat menggandeng atau meng-coach atau mendampingi, membina gitu ya, membuat coaching dalam mengelola kinerja, perencanaan, dan proses pembelajaran SDM-nya. Manajemen kinerja excellence, karakter utama, jadi orientasinya pada hasil, dapat disesuaikan dengan karakter bisnis, perspektif sistem itu harus jelas dan dikuasai, dan kerjanya berbasis diagnosis. Nilai dari manajemen kinerja yang sempurna atau excellence itu ada 11. Yang pertama, visioner. Jadi leadership harus memiliki visi atau tujuan yang jelas. Kemudian, customer driven excellence. Dan kenapa? Karena kalau tidak berorientasi pada kepentingan pengguna atau user, maka jelas pergerakan dari produksi perusahaan tidak akan tercapai. Kemudian, organisasional dan personal learning, ada value, empires, and partnering. Jadi masa ini ada kolaborasi, ada sinergitas, ada peningkatan yang cukup berlipat jika didorong oleh kerjasama yang baik dengan berbagai kompetensi dan kemampuan yang saling memperkuat. Ada agility jadi kesanggupan untuk menangkap kerentanan gitu, agile. Kemudian merespon dengan mentreatment atau memberlakukan kelemahan-kelemahan tadi untuk dapat di up gitu ya, untuk dapat diatasi. Fokus pada masa depan, memanage inovasi, memberi invensi-invensi yang baru pada tindakan atau aktivitas, misalnya pekerjaan yang tadi melalui mekanisme panjang 5 atau 6 administratif itu bisa di-cutting atau di-shortcut kayak gitu ya. Agar apa? Agar lebih efisien dan kinerja lebih efektif. Kemudian manajemen berdasarkan fakta, jangan berdasarkan halu atau bukan data gitu ya. Nah, itu yang harus dihindarkan. Dan berorientasi pada tanggung jawab sosial, social responsibility, fokus pada hasil dan menciptakan atau meng-create, membangun nilai. Kemudian dikonstruksi berdasarkan perspektif sistem. Nah, fokusnya pada human capital adalah sistem kerja, semuanya sistem ya. Karena kalau dalam sistem kita tahu operating prosedur yang dilalui, berapa hari, berapa waktu, lead-nya ada lag dalam aktivitas tidak, apa yang harus diselesaikan ketika tahu mekanisme yang mestinya di solve gitu ya, dituntaskan pada 2 atau 3 periode. 2-3 periode. Dalam hal ini periode bisa jam, hari, minggu, dan seterusnya. Kemudian efektivitas, pengembangan karir, coaching, monitoring, dan counseling. Jadi CMC, coaching, monitoring, dan counseling. Setelah di-coach, didampingi, kemudian dimonitor bagaimana ketercapaiannya, kepemahamannya, kemudian dikonsulkan jika ada kendala. Kemudian ada prinsip ADI, DDIE, Assessment, Design, Development, Implementation Program, and Evaluation. Organisasi pembelajaran ini nggak bisa dilepaskan dari seorang human capital karena harus menjalani proses belajar dari masa ke masa dalam meningkatkan dan mempertajam skill gitu.
Terus ada sistem manajemen talenta untuk tahu yang mana berdasarkan passion-nya, yang mana tidak berdasarkan passion-nya. Dan harus juga didukung oleh satisfaction. Jadi puas, baru mereka akan memberikan nilai terbaik dari kinerjanya. Oke, kemudian ini nanti bisa dianalisis scorecard keuangan dan non-keuangan, khususnya mengenai human capital di UMKM. Apa sih bentuknya? Kemudian bagaimana nilai yang orientasi pasar, orientasi pada pelanggan sebagai target utama. Dan ketika kita bicara human capital sebagai intangible asset, karena bisa di multiplier-kan, bisa ditingkatkan nilainya bagi satu produktivitas perusahaan, maka treatment yang baik menentukan hasil yang baik. Jadi bagaimana kita menerapkan manajemen talenta, kemudian cyclical model pada manusia, karena manusia tadi di catatan awal unik, punya ciri, dan karakter yang berbeda. Dan semoga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai modal manusia. Terima kasih, sehat dan semangat selalu, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.